Petang. Halo konco-konco, bertemu lagi dengan saya Mas Takotaki. Malam ini Mas Takotaki jalan-jalan di lereng Gunung Manoreh konco-konco. Nah ini lihat suasananya gunung sangat ya ini. Saya cuma sudah dapat pesan konco-konco bahwa di sini harus berhati-hati karena tempatnya angker dan sangat wingit kata-kata warga di sini konco-konco. Dan memang ketika saya kecil saya pernah mendengar bahwa berita di sini di bawah. Ini di situ konco-konco. Nah di lokasi situ itu ada orang pemuda yang meninggal konco-konco waktu mencari rumput dan posisinya di situ konco-konco meninggal dan ditemukan udah malam hari konco-konco. Itu lokasinya. Nah makanya saya belum apa-apa udah merinding konco-konco. Dilihat saja nih ya konco-konco, saya bingung nih ya. Ini bisa dilihat nih konco-konco. Bulu saya udah merinding seperti ini. Saya udah takut sebenarnya konco-konco, tapi saya berusaha memberanikan diri untuk konco-konco semuanya bahwa di situ pernah ada yang meninggal konco-konco. Ia mencari rumput dan dipertemukannya bersama warga masyarakat sini malam hari konco-konco. Ini saya akan coba memberanikan diri. Kemudian konco-konco di lokasi itu di lokasi yang meninggal itu dulu ada laki-laki ya masih usia waktu saya masih kecil yang meninggal itu usianya kurang lebih 25 tahun. Dia mencari rumput dan keadaan udah kaku di batu itu konco-konco. Nah itu lokasinya. Saya ini mau menuju ke tempat yang lebih tinggi lagi ya dekat ke sini. Memang konco-konco ada kejadian yang meninggal di sini satu, kemudian di atas sana konco-konco itu ada sepasang suami istri yang pertamanya suaminya meninggal dan diikuti istrinya juga meninggal di situ konco-konco. Saya sangat merinding sekali konco-konco, tapi saya tetap semangat untuk konco-konco bahwa di sini ada batu purba yang bisa berbicara konco-konco. Saya akan ini di lereng gunung. Ya ini saya terus merinding dan merinding konco-konco. Ini bisa dilihat nih bulu tangan saya ini ya konco-konco. Saya semakin penasaran dan mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa konco-konco. Saya tetap baik-baik saja konco-konco ini ya. Saya ini jalannya sangat naik dan di situ ada pernah yang meninggal sepasang suami istri, sedangkan di sini ada orang yang nyari rumput mati di sini konco-konco. Maka saya semakin merinding konco-konco, tapi karena saya memberanikan diri konco-konco, lihat ke lereng di mana di sini ada batu yang bisa berbicara konco-konco. Batu purba. Lokasinya ini banyak pohon-pohon besar konco-konco. Saya udah mulai mencium bau-bau yang kayaknya agak seperti apa ya konco-konco. Tapi nggak apa-apa ya, mudah-mudahan saya di sini aman-aman saja konco-konco. Ini ada pohon besar itu konco-konco. Tetap semangat ya konco-konco. Mudah-mudahan minta doanya konco-konco saya di sini selamat karena di sini pernah kejadian ya tadi di bawah situ itu ada yang meninggal pemuda masih perjaka konco-konco. Mati dalam keadaan kaku di atas batu dan ketika mencari rumput. Informasi warga di sini nggak boleh sembarangan di sini gitu. Jadi karena memang tempatnya sunyi dan angker konco-konco. Nah itu di depan sana konco-konco itu ada batu purba yang sangat besar sekali konco-konco ya. Kalau besarnya lebih dari 100 rumah konco-konco. Coba saya akan membuktikan kalau batu purba ini bisa berbicara konco-konco. Nah, suaranya ini seperti ada yang malah ada yang ngikutin saya konco-konco. Sepertinya ada yang ngikutin saya konco-konco. Saya semakin merinding. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi. Saya sangat merinding konco-konco. Di depan ada batu purba yang diyakini warga-warga di sini sangat angker gitu. Ini batu di sini saya juga menemukan ini ada bekas tupai konco-konco. Suasananya sangat menakutkan. Ada apa itu ya konco-konco?
Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ternyata ada yang saya tidak untuk berniat jahat di sini ya konco-konco. Saya hanya menginformasikan bahwa ini di Bukit Manoreh ini ada tempat yang memang peninggalan purba, dan dalam sejarahnya ini pernah dipakai bersembunyi tentara Jepang zaman dulu konco-konco, dan menyimpan. Aduh, senter saya kok jadi gelap ini mas, takut aku ya Allah. Bismillahirrohmanirrohim. Wah ini salah, saya udah mau mendekati batu yang, wah ini konco-konco kok jadi gelap ya konco-konco. Saya semakin takut dan semakin merinding. Bismillahirrohmanirrohim. Nah ini konco-konco, saya di sini dulu sering dipakai banyak orang bersemedi konco-konco, dan ada orang-orang yang mungkin mencari ilmu gitu konco-konco. Ini batunya, saya berada di bawahnya ini konco-konco. Ini astagfirullahaladzim, ini sangat di bawah sana, sangat besar sekali konco-konco ya. Saya sebenarnya agak takut konco-konco karena ini kondisinya redup konco-konco. Nah di bawah sana konco-konco itu ada gua gitu, cuma saya agak takut untuk memasukinya konco-konco, jadi mungkin saya lewat samping saja. Aduh, saya kok ada yang ngikutin perasaan konco-konco, tapi saya tetap harus hati-hati. Saya tidak ada niat jahat ke sini. Ini senternya sangat jadi redup seperti ini, padahal ini baru dicas konco-konco. Di bawah sepertinya itu ada orang konco-konco ya. Saya nggak tahu itu siapa. Permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi mbah, maaf nggak ganggu. Itu di sana kayaknya ada orang, nggak tahu apa itu konco-konco kok. Tapi sepertinya kayak sisik ular konco-konco. Saya juga takut. Oke konco-konco, ini jalannya sangat mengerikan sekali gitu. Saya harus lewat jalan mana nih ya? Karena ini sangat di bawah sana itu ada pintu gua konco-konco. Oke konco-konco, saya harus mencari jalan. Saya takut terpeleset juga ini. Kondisinya lampunya redup dan saya sangat ketakutan, merinding sekali. Nah ini konco-konco ini ya, saya sangat karena ada yang mau seperti memegang pundak saya tiba-tiba seperti ini konco-konco. Ini bulu tangan saya sampai berdiri semua. Oke konco-konco, saya akan lanjutkan dulu konco-konco ya. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan saya konco-konco. Oke, ini sangat pintu yang membuat saya berdebar-debar konco-konco. Nah, ini oke, saya harus melanjutkan pertualangan ini agar berhasil konco-konco. Karena di sini dulu ada beberapa peninggalan ditemukan granat gitu, granat yang masih aktif dan kemudian diserahkan di instansi atau kepala desa. Astagfirullahaladzim ya Allah, suasananya sangat menakutkan konco-konco. Saya bismillahirrohmanirrohim, aku takut konco-konco. Wah ini ternyata saya harus melalui lubang-lubang pohon-pohon bambu yang sangat ini senternya. Oke konco-konco, ini ada lempengan batu gitu ya. Batu ini dulu tempat bersembunyi ketika zaman penjajahan. Ini saya harus masuk ke ini terowongan. Karena khawatir juga di sini masih ada katanya binatang buas sejenis macan tutul. Mudah-mudahan saya tidak menjumpainya konco-konco. Karena saya ini udah basah celananya.
ini saya harus masuk dan kondisinya sangat menakutkan. Ini senternya. Oh, ini bisa terang lagi. Oke, saya harus melewati berbagai macam rintangan konco-konco. Oh, di sini ternyata ini batu-batunya konco-konco. Mungkin di sini letak orang bersemedi konco-konco. Ini ada buah apa ya? Merah-merah. Sebentar konco-konco. Saya kejebak. Oke, konco-konco, suasananya semakin ke dalam semakin senternya nggak mau diajak kompromi konco-konco. Nah ini dia, ada batu yang lempengan. Oke konco-konco, saya lanjutkan. Saya nggak tahu ini seperti apa ini. Saya harus melanjutkan lagi konco-konco. Astagfirullahaladzim. Suara apa ya? Misi bah. Permisi. Ini senternya nggak mau tiba-tiba bisa redup sendiri konco-konco nih ya. Saya tidak lagi mengikuti batu. Nah itu ada apa ya konco-konco? Oh, itu takutnya ular ya konco-konco. Ternyata ada kayu konco-konco. Nah di sini konco-konco itu ada sana ada gua gitu konco-konco, tapi saya sudah takut kalau harus naik konco-konco. Mungkin karena saya merinding sekali konco-konco, jadi petualangan kali ini mungkin saya cukupkan dulu konco-konco. Saya tidak bisa masuk ke sana gitu karena posisinya sangat lereng dan jalan menuju gua itu sangat ini. Tapi saya menemukan kayu konco-konco ini. Kayu ini akan coba saya ambil konco-konco. Iya. Oke konco-konco, saya harus kayaknya semuanya menjadi gelap konco-konco. Aku bingung. Aku nggak tahu ini kameranya seperti apa. Tiba-tiba gelap dan senter saya udah mau mati. Maka tetap konco-konco saya mendengar suara-suara yang aneh. Oke konco-konco, saya keluar dulu. Saya harus ini dulu konco-konco. Saya akan ya permisi dulu ya. Saya mau kayaknya nggak berani saya lanjutkan konco-konco karena saya ada yang memegangin di leher saya, terasa sekali berat. Maka saya terpaksa konco-konco ya ini lokasinya. Oke konco-konco, yang terima kasih yang sudah mengikuti video saya konco-konco. Mudah-mudahan oke ya konco-konco, saya sudahi dulu video kali ini. Petualangan Mas Takotaki. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar video ini terus berkembang, channel ini berkembang bersama Mas Takotaki.